Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ramari Voter dan saudari-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Berangkat dari kabar malaikat yang telah memberitahukan kepada Maria bahwa Elisabet yang sebelumnya mandul kini secara ajaib telah mengandung, maka Maria lalu segera mengunjungi kerabatnya itu dan tinggal bersama suaminya Zakaria di sebuah kota Yehuda, tepatnya di sebuah perbukitan atau pergunungan. Maka kunjungan atau visitasi Maria dari Nazaret kepada Elisabet itu sebenarnya melukiskan tentang sebuah sikap kunjungan cinta Tuhan sendiri kepada umatnya. Dan ini pun ditekankan dalam Katekismus Gereja Katolik 717 dengan berporos 3 sikap dasar yang bisa kita pelajari sebelum kita merayakan Natal ini. Sikap yang pertama yang bisa kita pelajari adalah berbagi kedamaian. Kata pertama yang diucapkan Maria ketika mengunjungi Elisabet adalah Shalom, salam. Dalam bahasa Ibrani kata salam itu berarti damai. Ia berbagi kedamaian kepada saudaranya yang sedang mengandung pada usia yang tua. Ia hadir untuk menguatkan kerapuhan dan juga mendamaikan kegalauan hati saudarinya yang mengandung pada usia tua. Dan berangkat dari kebaikan hati Maria sebagai ratu pencinta damai, maka gereja juga mempunyai sebuah doa khusus yang untuk memberi salam kepada Maria, yaitu salam ia ratu bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan dan harapan kami. Salam ia perawan Maria yang rahim, yang penuh belas kasihan dan yang manis. Intinya, Maria mengajak kita untuk berbagi yang namanya salam kepada sesama kita. Kedamaian iman yang telah diterima oleh Maria karena dipilih untuk mengandung dan juga melahirkan Yesus, itulah yang dibagikan kepada Elisabet yang juga sedang berbahagia menanti kelahiran Yohanes Pembaptis. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap dasarnya adalah yang bisa kita pelajari, berbagi yang namanya kepercayaan. Begitu Maria tiba dan menyalami Elisabet, Elisabet dengan segera menyatakan Maria sebagai ibu dari tuannya. Dan perjumpaan dengan Maria membuahkan yang namanya kepercayaan iman yang mendalam. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang untuk mengunjungi aku. Elisabet sungguh bersukacita dan mengakui kepercayaannya bahwa Maria adalah sungguh ibu Tuhan yang diberkati. Maka seperti Elisabet, kita juga diajak untuk berani mewartakan keyakinan iman kita
kepada setiap orang dengan hati yang tulus dan juga penuh dengan sukacita. Sikap yang kedua. Yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah berbagi kesaksian. Kisah lawatan Maria ke rumah saudarinya Elizabeth yang memuncak pada kidung Magnificat juga menunjukkan bahwa figur Maria yang setia berbagi kesaksian sebab melihat tindakan Allah yang berkarya di tengah hidupnya. Dengan mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Buat besarnya sebetulnya dalam masyarakat Yahudi tradisional, kidung Magnificat ini merupakan bagian penting dalam hidup keagamaan yang disampaikan dari mulut seorang imam atau hamba Yahweh. Tetapi hari ini, Magnificat ini keluar dari mulut seorang Anawim yang miskin dan diucapkan justru di rumah Zakaria, seorang imam atau hamba Yahweh. Artinya hari ini kita bisa belajar, siapapun kita, keadaan kita apapun, walaupun bukan dalam golongan-golongan tingkat tinggi, dan siapapun kita bisa berbagi sikap dasar ini yang menjadi kekuatan kita untuk melangkah. Kita bisa berbagi kedamaian, kita bisa berbagi yang namanya kepercayaan, dan kita bisa berbagi yang namanya kesaksian. Maka mari mempersiapkan Natal ini dengan sungguh mempunyai 3 sikap dasar yang baik ini. Sehingga kita semua tidak hanya merayakan Natal seperti sebuah ritual keagamaan yang lewat begitu saja, tapi mampu mengisi ritual keagamaan kita dengan makna yang mendalam seperti Bunda Maria juga mengisi sebelum sampai kelahiran Yesus Kristus putranya dengan sebuah sikap kualitas yang baik. Maka mari kita sejenak